Saat ini beliau yang akan membaptis Debbie. Jadi sebelum kita mengadakan baptisan, Debbie akan dengarkan firman Tuhan dulu dan petunjuk atau arahan-arahan supaya Debbie mengerti mengapa saya dibaptis, tujuan dibaptis itu apa. Karena dibaptis bukan sekedar cemplung-cemplung, tenggelam ya, tetapi ada ada tujuannya, begitu ya. Oke, Debbie akan mendengarkan dulu arahan, petunjuk, baru kemudian engkau melakukannya ya Debbie. Sebelumnya kita berdoa dulu dan kita menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu. Iya nanti. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Debbie tetap tenang di situ ya, duduk ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat datang buat Papa yang bersedia meluangkan waktu bagi kita. Terima kasih untuk kehadiran Papa pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kabar yang sangat indah sekali. Kami akan mengadakan baptisan seperti yang Engkau firmankan. Bapa, hamba meminta kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hamba percaya melalui media, Engkau pun ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Bapa, dari awal sampai akhirnya di sakramen baptisan kudus, Tuhan tolong, Tuhan yang memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba menyerahkan hamba-Mu yang akan menuntun kami di dalam sakramen baptisan kudus ini. Tuhan tolong beliau untuk menyampaikan beberapa hal atau petunjuk-petunjuk. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Papa. Pak, di-unmute dulu, Pak. Mic-nya di-unmute. Ada tanda merah di situ, mic kecil. Mama, mana Mama?
Oke. Halo. Oke. Sorry ya. Yuk, kita akan baca firman Tuhan dari ayat terakhir di Matius. Injil Matius bagian paling akhir. Yaitu Matius 28 ayat 18, 19, 20. Ya. Demikian bunyi firman. Ayo dibuka, Debbie. Ya. Kemungkinan enggak usah rapopo, bisa didengarkan saja. Didengarkan, dimaknai, direnungkan, nanti akan rema di dalam hidupmu. Oke. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Oke, didengarkan. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kehidupan umat percaya yang pertama adalah hidup di dunia ini. Dari ayat ini bahwa kuasa itu ada pada Yesus. Bagi kita yang percaya, maka akan hidup dalam kuasa Kristus, di dalam penyertaan Kristus, di dalam kekuatan Kristus. Jadi, baptisan sebetulnya adalah covenant perjanjian keselamatan hidup di dunia dan di surga. Di akhirat itu ada dua, surga dan neraka. Tapi bagi yang percaya Yesus, akhiratnya adalah surga. Jadi yang perlu harus ngerti. Kemudian, karena itu ayat 19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kalau seseorang sudah dimuridkan, dengan kata lain sudah mengerti siapa Yesus, Sang Raja Surgawi, Sang Raja Dunia, Sang Pemberi Keselamatan. Ya, karena itu Yesus sering juga disebut sebagai Juru Selamat yang membawa manusia ke dalam keselamatan. Mereka harus dibaptis. Dibaptis di sini sebenarnya adalah covenant, perjanjian. Perjanjian hidup, bahwa manusia menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus tentang kehidupannya. Sehingga selalu menurut apa yang diharapkan oleh Kristus. Itu di ayat 20. Jadi hidupnya orang percaya, orang yang mempunyai keselamatan di dalam Kristus adalah melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus waktu dia hidup. Itu inti yang harus. Nah, sedangkan Yesus secara pribadi yang setia, pribadi yang sungguh-sungguh penguasa tertinggi, dia memberikan janji. Yesus tidak sama dengan manusia. Yesus tidak pelin-pelan, janjinya kekal untuk selama-lamanya. Nah, kalau dari sini kita berpikir bahwa Yesus sama seperti kita biasanya janji tinggal janji. Nah, kalau janji Yesus memberi keselamatan itu seandainya bisa berubah, alangkah ruginya kita. Ya, aku rasito memberi keselamatan kepadamu. Saya tidak jadi memberikan keselamatan kepadamu. Nah, oleh karena itu batalnya perjanjian keselamatan dengan Yesus di dalam baptisan ini tidak pernah akan bisa gagal di pihak Tuhan. Sekali lagi, tidak pernah akan gagal di pihak Tuhan. Kalau gagal, itu terjadi di pihak manusia. Ini yang perlu harus ngerti. Jadi, Yesus setia selama-lamanya seperti yang dicontohkan, setia kepada Bapa. Ini kan barusan Paskah dan kebangkitan. Tuhan sungguh setia. Walaupun menanggung kepahitan, walaupun menanggung hinaan, walaupun menanggung sakit penyakit, akibat perjanjian itu tetap setia. Karena itu kita sebagai manusia yang mengikrarkan janji baptis, percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus setia sampai di akhir hidup.
harus setia, walaupun mungkin harus menanggung sakit, harus menanggung dihina oleh orang. Tetapi sekali lagi bahwa upah besar di surga. Artinya bahwa kalau kita setia, kita pasti akan diselamatkan masuk surga. Itu yang perlu harus ngerti. Karena itu, sekali lagi, baptis itu adalah perjanjian kontrak keselamatan yang harus dilakukan oleh orang percaya jika manakala ada kesempatan. Ya, jika manakala ada kesempatan. Nah sekarang, kenapa sih baptis kok bilang masuk ke dalam air? Ini adalah usaha profetik, doa profetik, lambang sebuah keselamatan. Jadi pada waktu kita berbadan jasmani kotor, tentunya kita akan mandi supaya kotoran jasmani itu akan bersih hilang. Nah, begitulah baptisan juga lambangnya dibenamkan ke dalam air supaya dosa-dosa, kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan dan bahkan yang akan dilakukan akan mendapat fasilitas pengampunan dari Tuhan. Tetapi juga catatan, melakukan kehendak Tuhan. Berarti sebelum Tuhan mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itulah sebabnya tekanan, penderitaan, hinaan, sewaktu kita hidup, kita tetap mengampuni. Makanya di firman yang paling tinggi terus Yesus ngomong, kasihlah musuhmu. Dan ini hanya terjadi di umatnya Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada. Nah, makanya jika kamu benar-benar mau memasuki perjanjian dengan Tuhan di dalam baptisan ini, ingat-ingat bahwa Tuhan tidak pernah akan ingkar janji, Tuhan tidak akan pernah membatalkan janji. Sebab Anda bisa berpikir, nek Tuhan membatalkan memberi keselamatan kepada kita, sia-sialah hidup kita. Tuhan tidak akan pernah itu. Tergantung janji itu batal atau tidak bagi manusianya. Kalau manusia meninggalkan perintah firman Tuhan dan menolak Roh Kudus, menolak Tuhan, ya berarti perjanjiannya batal. Ini yang perlu harus ngerti. Ini yang perlu harus ngerti. Nah itulah inti sebetulnya acara baptisan adalah ikrar pertama. Bisa dikatakan itu sebetulnya adalah perkawinan mempelai dengan Kristus. Itulah sebabnya setiap orang Kristen, laki atau perempuan selalu disebut mempelai Kristus. Karena memang perjanjian pernikahan dengan Tuhan itu saat kita dibaptis. Itulah sebenarnya renungan firman secara sederhana. Yang penting bahwa jika kita memang benar-benar sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan keselamatan hidup kita di dunia dan di surga nanti, maka tugas kita adalah setia pada janji. Setia apa itu setianya? Untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Itu saja yang mungkin perlu saya tambahkan, saya tegaskan sekitar iman percaya kita melalui baptisan. Oleh karena itu, acara baptisan bagi saya, ya, maka liturginya yang pertama adalah doa yang dilakukan oleh pribadi yang akan dibaptis. Isinya adalah penyerahan diri dan minta pengampunan segala kesalahan dosa dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kemudian kalau sudah selesai berdoa, baru kamu
nanti menghadap ke saya kalau itu di satu tempat untuk saya lakukan baptisan. Karena ini sistemnya adalah sistem Zoom, maka tentunya nanti yang akan dibaptis menyatakan siap dibaptis, dan saya akan berdoa baptisan itu, kemudian melakukan baptisan. Nah, bagi yang dibaptis, tolong membenamkan diri di dalam air. Siap kira-kira itu? Secara pribadi. Okay? Unmute. Siap. Unmute, Debbie. Siap. Dengarkan arahan, Debbie. Dengarkan arahan petunjuk. Kamu siap-siap. Ada yang nge-shoot kamu, terserah. Ayo, ada yang nge-shoot kamu. Ayo, ada yang nge-shoot, yang ngambil kamu. Biar ini terekam. Ada, Ayo. Kak. Aku boleh siap-siap dulu nggak ganti baju? Oke, ayo. Oke, ganti baju siap dan tolong. Oke, kalau ganti gitu, baju silakan, Pak. gambar diambil sebelum masuk air dan sesudah masuk air. Jadi perlu 3. Oh. Sebelum, kemudian waktu masuk air, dan sesudah bangkit dari air. Itu nanti yang sesudah bangkit dari air menjadi background di surat baptis. Sebagai bukti bahwa sungguh-sungguh sudah baptis. Jadi tujuannya itu. Iya, nanti aku yang ngomong. Saya ngomong. Oke, Pak, bentar ya. Nanti saya beritahu ke dia. Nanti Papa yang arahkan, kasih petunjuk-petunjuk untuk dia nanti dilaksanakannya, Pak. Namanya siapa sih? Karena aku harus sebut namanya. Yang dibaptis Debbie. Debbie siapa? Namanya Debbie. Bentar, Pak, namanya Debbie, lengkapnya enggak? Hah? Debbie Priscilla. Debbie Priscilla. Priscillanya enggak tahu Cila atau K atau C. Nanti namanya saya kirim, namanya Debbie Priscilla. Enggak, dalam doa saya kan juga harus bentar, Pak, nanti saya tanya lagi. Ya. Iya. Bentar, Pak, ya, saya tanya dulu. Deborah Priscilla namanya. Debbie itu nama panggilan. Deborah Priscilla. Ini wis nama Kristen. Bah, mananya? Kirim ke saya. Debbie ada doanya. Debbie, sudah? Udah, Kak, ready, Kak. Nah, Sudah. oke, namanya Pak Deborah Priscilla. Oke. Namanya Deborah Priscilla. Ya. Itu pendetaku dulu yang Debbie, kasih nama mohon tuh. dengar. Ya. Ya, mohon dengar petunjuk arahan Papa. Ya, kamu dengar dulu. Oke, dengar ya. Oke, monggo, Pak. Oke, Deb. Ya. Apa ya? Proses baptisannya ya, mestinya menaikkan satu pujian, nanti tolong Benny mimpin, terus kemudian kamu doa secara pribadi, doanya adalah menyerahkan diri
kepada Tuhan, menyerahkan setiap dosa dan kesalahannya kepada Tuhan, kemudian mengangkat Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidupmu. Ngerti? Karena baptis itu adalah pengampunan dosa. Seluruhnya yang sudah kamu kerjakan. Makanya mohon ampun kepada Tuhan itu. Setelah selesai, kamu nyatakan amin. Kemudian saya yang akan langsung memimpin dalam pembaptisan itu. Saya akan berdoa, saya nyatakan di dalam nama Tuhan kamu, saya benamkan ke dalam air, lah kamu sendiri yang membenamkan diri ke dalam air. Kemudian bangkit, saya doa lagi, meneruskan doa saya. Nah, selesai. Terus kamu keluar dari air itu. Ya, mungkin seperti itu saja. Oke. Oh, oke, baik. Bentar Pak, mohon maaf. Nanti kamu difoto, buat foto sebelum baptisan sama sudah baptisan. Ada HP lagi, satu lagi, temanmu suruh foto kamu, Debbie? Jadi di dalam air, Foto, sesudah oke. baptisan di dalam air loh ya. Ada nih Kak, ada HP nih. Di dalam, oke. Di dalam air nanti kamu difoto ya. Di video, foto aja, foto. Foto apa Oke, video siap. Kak? Kalau di Nah. video Foto langsung saja, video, kalau foto. Foto lah, aja. yang nanti dikirimkannya. Foto. Iya, Debbie berdoa dulu Foto. boleh? Foto. Iya, memang harus begitu. Oke. Jangan video kan aku. Kamera zoom-nya dikasih lihat. Ayo, kamu berdoa Kamera sambil bersih, difoto. Kak. Coba mana kameranya? Kamu pakai kamera lagi berdoa. Pengampunan jangan. dosa. Enggak apa-apa, kamu ditunjukkan enggak apa-apa. Iya. Ini dikomentasikan, kamu doa aja biar di video. Ini dokumentasi. Kamu serahkan hidupmu kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Oke. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Oke, atau saya bimbing? Boleh Kakak bimbing Kami aja? dibimbing kamu ikut? Boleh. Boleh bimbing aja. Bisa ya Pak ya? Boleh. Kak, di videoin nggak Kak? Oke, ayo. Di videoin. Nah, ini Kak Beni juga rekam kok. Oke. Kita siap ya, ikuti saya untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Debbie menerima kasih anugerah-Mu. Kasih anugerah-Mu. Sehingga Debbie bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Dengan segala dosa dan pelanggaran. Dengan segala dosa dan pelanggaran. Debbie memohonkan ampun. Debbie memohonkan ampun. Dan mau hidup sepenuhnya. Dan mau hidup sepenuhnya. Memberikan kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan. Setia hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saat ini
saat ini Debbie menyerahkan hidup kepada Tuhan. Debbie menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Tuhan dan Juru Yesus. Selamat. Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Dalam hidupku. dalam hidupku. Dalam namamu Tuhan Yesus, Debbie berdoa. Dalam namamu Tuhan Yesus, Debbie berdoa. Haleluya. 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 Amin. Ika boleh bilang nggak? Kok aku Monggo. tadi pejam mata kok kayak aku dihilus-hilus ya beneran? Tapi kan kita pejam itu kan gelap ya, terang gitu kayak aku dihilus Bisa juga urapan Tuhan itu ada. Oke, boleh. Oke. Oke, ikuti petunjuk Debbie. Nanti kamu bercerita ya kesaksiannya ya. Oke, ikuti petunjuk dulu yuk. Monggo, Pak. Papa kok di unmute, Papa? Pak, itu unmute. Speakernya Papa. Tolong di unmute speaker tadi itu. Speakernya Papa, yang Papa, punya Papa. Tolong di unmute. Pak, bentar, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Waduh. Pak, bentar, punya Papa, Ma. Ma, punya Papa, tolong di unmute, Ma. Speakernya Papa. Speakernya Papa, handphonenya Papa. Hambamu Ma? selaku Mama di mana ini? Oke, sudah. Pak, mulai dari awal, Pak. Tadi suara Papa nggak kedengaran. Mulai lagi, Pak. Tadi di mute, sekarang udah kedengaran. Sudah, Pak, udah. Udah Tadi kedengaran. ada yang Bapak ngomel, mohon nggak tahu siapa mulai, gitu. Pak. Oke, Mulai kita lagi. mulai. Ayo, siapkan hatimu. Ya. Teguhkan pikiranmu, pusatkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ayo, Deb. Ya, berdoa, Deb. Debbie, konsentrasi, Debbie. Konsentrasi Berdoa. doa, dengarkan. Haleluya. Sudah siap? Debbie sudah siap? Siap. Iya. Siap. Sudah? Sudah, Pak. Udah, Pak, udah. Baik, Udah Pak. di depan Oke, sekarang ayo, ya. ayo. Bapak Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang terbatas ini. Dalam kondisi pandemi ini, kami percaya bahwa iman kami tidak akan pernah terhalang. Berkat Tuhan juga tidak pernah akan terhalang. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini hamba-Mu, Deborah Priscilla, datang kepada untuk memohon diteguhkan imannya percaya kepadamu. Menyerahkan seluruh hidupnya Engkau sebagai juru selamat. Oleh karena itu ya Bapak, kami ingin serahkan Deborah ini sepenuhnya ke dalam tangan anugerah urapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyatakan imannya percaya kepadamu. Maka selaku hamba-Mu, kami ingin menjalankan tugas untuk oleh karena itu, Bapakku yang baik, ampuni segala kesalahan, ampuni segala kekurangan, dan tambahkan imannya, bimbing Deborah supaya sungguh-sungguh hidupnya tidak bercacat celah di hadapan. Melalui sakramen baptisan ini tuh, kehidupan Deborah Priscilla ini ke dalam tangan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan baptiskan Deborah Priscilla ini
dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Anak Yesus Hamasiah dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus engkau kubaptiskan masuk ke dalam air Deborah. Sebagai perlambang bahwa engkau diangkat, engkau dikuduskan, engkau disucikan, engkau diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Bangkit. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kita ini sempurna. Keselamatan ini dengan Tuhan Amin. sempurna. Kami percaya bahwa Tuhan akan setia sampai di akhirnya. Tetapi sungguh, Roh Kudus, kami mohon, urapi Deborah ini. Ini di dalam hidupnya. Sehingga hidup hari demi hari. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Karena sungguh baginya keselamatan untuk selalu. Dalam nama Yesus. Amin. Selesai Oke, sampai di masuk, situ. masuk. Masuk ya Pak ya? Loh, sudah masuk ke dalam air belum? Sudah mestinya. Belum, belum. Tadi ya ini masuk aja. Masuk. Ayo masuk ke dalam air. Oke, di syuting. Oke. Oke, siap. Ada syuting depan sini, oke. Oke, Pak. Kami baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayo. Aku baptis engkau di Dalam nama Yesus. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masuk ke dalam air. Masuk. Plus sampai bawah. Sampai bawah, tenggelam kepalanya semua. Ayo. Dah. Haleluya. 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 Oke, difoto dulu. Mukanya ke sini. Debbie, wajahmu biar difoto lu. Gitu. Coba foto temannya yang di situ, foto. Nah, gitu. Bentar saya foto dari sini. Bentar Debbie, bentar. Foto dulu di situ. Nah, sini. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah selesai, Pak. Sudah Keluar aja. Beku nanti kalau di situ lama-lama. Yuk, Tuhan berkati. Ya, di foto lagi. Oke, sudah ya Pak. Terima kasih ya Pak. Yo, Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dan Mama yang ada di sana. Oke, terima kasih. Baik. Oh, tapi Papa, kenalkan diri boleh? Mama kenalkan diri boleh? Lah kan mesti kenal no. Apa nih? Ceceni. Ceceni, Mama Nina Relesi, Debbie, Yuni, Yuli, Sally, dan kita semuanya, beliau ini yang kita perbincangkan sekian lama, dan ini Mama kami, Mama buat kita semua, Mama Nila Firman Ningtyas. Nah ini beliau ini yang saya sampaikan bahwa strict sekali dengan firman Tuhan yang Kak Rin, Kak Beni teladani dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau belum gila, nggak bisa nyambung dengan beliau dua ini ya. Gila, benar-benar menggilai Tuhan gitu ya. Mama Nila dan Papa Sri Hono. Jadi satu yang belum saya ceritakan adalah Papa Sri Hono ini dulu dalang. Di Jawa itu dalang yang memainkan wayang. Ini yang belum saya, hanya satu ini yang belum saya ceritakan. Ini makanya beliau pakai blangkon yang begini nih ya. Rupa dari papa kami, mama kami. Jadi
Tadi saya bilang, Ma, pasang alis dong, Ma, tapi Mama nggak baca. Ya udahlah. Jadi inilah Mama ya, yang saya ceritakan beberapa waktu-waktu dari kapan hari sampai sekarang, dan ini beliau perkenalkan bahwa ini Mama Papa buat kita. Jenny, ini yang saya ceritakan, Yayasan Lazarus. Lazarus itu mati dan ada waktunya bangkit, dibangkitkan Tuhan. Dan apa namanya itu yang menjadi iman kita bahwa waktunya Lazarus bangkit, iman kita di mana saya dengan Bapak Gembala kita yang berjuang, yang ngikuti jalan masih sekolah kehidupan, karena apa? Berada dengan beliau-beliau ini satu kenyamanan yang membuat kami itu bisa terlena. Itu sebabnya kami keluar dulu untuk ngadepi sekolah kehidupan badai yang tunggu waktunya nanti Tuhan yang atur gimana apa connectingnya hati kami dengan Tuhan dan apa mama papa kami yang di Bojonegoro. Jadi puji Tuhan, secara manusia kami berdua itu ngobrol bahwa perlu bekal, dan puji Tuhan waktunya Tuhan sudah sampaikan. Begitu juga dengan Jenny yang kita bicarakan dulu, di mana kita rindu untuk mengangkat anak-anak ini secara media sosial, di mana pelayanan kita ini orang-orang di Tiongkok, orang di Amerika yang bergabung, di Amerika sekitar 70 sampai 150 gitu, kalau aktif 150, yang aktif 70 orang di Amerika, yang di mana kita akan berjuang bersama-sama mengangkat orang-orang di pinggir, yang dimana saya ceritakan waktu itu suaminya yang banyak itu ya, di rel kereta api yang papa mama bangun rumah sendiri, papa yang harus ngajar di siang hari, di malam hari harus gergaji dengan mama, sampai jadi rumah orang-orang di pinggiran itu. Dan puji Tuhan donaturnya Tuhan Yesus sendiri, dan papa mengabdikan hidupnya, seluruh gaji di sepanjang papa ngajar jadi kepala sekolah, yang kami menyaksikan keuangannya bagaimana di Lazarus ini, makan mama sama papa itu kayak gimana, yang benar-benar uang. Saya juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa anak kandung mama sendiri secara tanda petik tidak dihiraukan gitu ya, karena keuangan nyemplung di anak jalanan, di orang-orang pinggiran. Bahkan Bima adik kami yang ada di Surabaya ini harus menunda sekian tahun wisudanya karena harus berjuang sendiri, karena keuangan mama papa sudah kosong, belum dituangkan semua ke sana. Bahkan saya sempat mikir anak kandung mama kok malah kepending-pending ya, kayak seakan-akan diabaikan, tapi mama selalu mendahulukan semua orang yang di depan mata. Pengajaran yang penting yang saya dapat dari mama sama papa kita ini, bahwa semua yang ditemui, bahkan orang yang paling hina sekalipun, orang yang punya suami banyak, orang yang punya anak tanpa menikah, bahkan orang yang benar-benar hina, itu beliau ini menerimanya adalah semua yang datang itu adalah perwakilan Tuhan. Jadi beliau berdua ini menyambut semua orang itu seperti menyambut Tuhan. Itu yang kami teladani, yang benar-benar kami praktekkan dan tidak mudah ternyata. Yang dimana berbagi, makan satu suap, mama berikan buat kami, buat anak-anaknya semuanya yang datang. Dan bahkan perut mama papa itu nomor sekian, yang penting semuanya dipastikan kenyang. Itu yang kami tangkap, dan rindu sekali untuk saya pribadi dengan Bapak Gembala kita, Pak Beni, untuk memperkenalkan beliau ini sekian lama, tapi tunggu waktunya Tuhan, tunggu. Dan hari ini satu kesempatan yang istimewa buat kami pribadi, dan biarlah kesaksian beliau ini. Dan terima kasih untuk Jenny, untuk beberapa pembicaraan kita yang mari kita imani bersama-sama. Lazarus bangkit, Lazarus dihidupkan, Lazarus hidup. Ini menjadi iman buat kita semuanya. Untuk seluruh jemaat di Tiongkok, terima kasih beberapa yang bisa hadir menyaksikan Debbie dibaptis, yang bisa berkenalan dengan mama, dengan papa, dan rindu nanti
di jadwal-jadwal ke depan Papa bisa ada waktu untuk mengisi sharing firman, menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Ini Pak, kita ibadahnya di hari Rabu malam, Sabtu malam, dan hari Minggu 2 kali. Jadi rasa hati back to home. Lazarus. Dan saya dengan bangga, saya anak Lazarus. Di Amerika saya perkenalkan diri saya anak Lazarus. Di Tiongkok dan di mana saya perkenalkan bahwa saya anak Lazarus dan ini mama papa kita di Lazarus. Ini Ceceni. Ceceni mau nyampaikan sesuatu atau apa sama mama sama papa sih hello dengan beliau. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya. Jadi mau sampaikan, jadi nggak tahu ya, dalam hati ini waktu sebelumnya Kak Lilin sampaikan mengenai Lazarus itu. Jadi hanya dapati di hati itu Lazarus itu sudah bangkit. Bangkit. Amin. Amin, 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 haleluya. Haleluya. Sudah bangkit. Dan Amin, pekerjaan amin, amin. Tuhan itu sudah dimulai. Yes, yes. Sudah jalan. Yes. Jadi kita imankan bahwasanya gimana ngomong? Ini merupakan itu yang sebenarnya yang mau gini cari yang benar-benar orang yang benar-benar mau mengorbankan dirinya untuk menganggap Tuhan itu sebagai teladan. Karena itu tidak gampang. Teori memang gampang, tapi prakteknya itu tidak semuanya. Mungkin 1000 hanya 1. Dan kita sudah ketemu orangnya. Dan jadi berharap setiap para gembala, setiap pemimpin gereja itu menerapkan teladan Yesus, di mana dia mengorbankan diri mereka untuk orang lain gitu, yang betul-betul memerlukan gitu. Amin. Jadi untuk menjalankan itu semua intinya itu harus di dalam dulu, iman kita harus kuat. Karena kalau kita dihadapi di depan Tuhan setiap pergumulan, kalau kita nggak bisa melewatinya, itu jangan bilang jangkau jiwa-jiwa, kita betul-betul nggak sanggup. Hidup kita sendiri dulu harus dimenangkan. Makanya Jenny bilang semalam kita bersama-sama belajar mulai dari 0,0001, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Untuk proteksi diri, menyelidiki diri, apa kekurangan kita, karena kita nggak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Ya. Amin. Tuhan mau kita bukan hanya menghafal firman, tapi memprakteknya gitu, menjadi pelaku di dalam firman. Jadi menjadi pelaku itu ya dari mana mulainya, dari diri kita sendiri dulu, jadi teladan. Seperti Pak Jenas ini, seperti Ibu ini. Itu menjadi teladan yang luar biasa gitu ya, harus kita benar-benar contoh. Dan sudah benar-benar jarang untuk mengorbankan hidupnya untuk yang lain gitu. Contohnya umpama lah kalau kita titiknya Bapak sama Ibu di posisi kita sanggup. Kalau kita udah lapar, kita harus membagi lagi apa kita sanggup. Umpama kita ambil di posisi mereka. Mungkin nggak semuanya. Bahkan diriku sendiri mungkin masih lagu. Jadi itu sendiri kita harus belajar dari diri kita sendiri untuk berbagi. Jadi berbagi bukan kita terima, tapi berbagi kita waktu kekurangan. Harus kita pelajari. Ya mungkin kalau dari saya supaya iman kita itu harus mengenal Yesus secara utuh. Karena kita harus menyontoh Yesus, jadi kalau kita sudah kenal Yesus, kita harus menyontoh Yesus. Nah, iman akan menjadi kuat karena kita harus mempertahankan nanti yang Yesus lakukan. Hanya itu saja. Jadi, untuk awalnya adalah contoh utama dalam Kristus sendiri. Kalau kita mampu ambil contoh manusia, mungkin nanti akan tahu kelemahannya manusia, mungkin bisa menjadi lemah iman juga. Karena toh yang saya idolakan sebagai manusia
kenyataannya juga masih ada kekurangan. Nanti gitu Melayu. Tapi kalau coba sentral kepada Yesus, kita berjuang untuk mengalami seperti Yesus alami, saya percaya iman kita akan luar biasa. Hanya itu pesan saya. Nah, gitu. Oke, mungkin dari siapa Yaki? Amin. Yes. Baik. Amin. Yes. Oh, Debbie mana ya? Thank you Papa, thank you Ceceni. oke, terima kasih Papa, Mungkin mamamu. Mama, mungkin terima kasih banyak. Oh, ada Mama sepatah kata, dua patah kata buat kita. Debbie tampilkan wajah. Debbie mana? Mana ini yang dibaptis malah nggak kelihatan nih wajahnya nih. Oh, habis ganti. Oke, Ma. Yuk kita dengarkan yuk. Suara Mama nggak kedengaran. Mungkin volume atau apa mungkin? Pakai HP ini. Saya biar ganti HP ku. Selamat buat Ah. Debbie. Ya. Ya. Makasih, Kita Bu. masuk dalam keluarga kerajaan Tuhan di surga. Tetapi masih ada di bumi. Amin. Nah, jadi kalau kita itu masih ada di bumi, tentu itu kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita diinginkan menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Amin. Nah, kalau kita masih di bumi, tentu harus mengalami proses hidup. Artinya setiap masalah, baik itu makan minum, kita berkeluarga, ataupun bertangga, bersosialisasi, di mana saja itu kita mengetahukan membutuhkan firman Tuhan atau tidak. Nah, untuk bisa tip yang mungkin bisa saya bagikan khusus buat Debbie yang sudah aku lakukan, bahwa lebih baik menjadikan semua orang itu seperti Kristus Tuhan. Jadi pada saat orang lain itu mendukakan kita sudah berbuat baik sesuai firman, mereka mengkhianati kita, mereka itu pokoknya berbuat jahat kepada kita. Kalau kita berpikir tentang mereka itu adalah Yesus sendiri, nah, artinya dikirim oleh Tuhan kepada kita, diizinkan untuk berbuat jahat, karena Tuhan katakan kan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kan gitu. Nah, jadi kita punya kekuatan begini. Kalau kita menjadikan semua orang itu Kristus, kita kan sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi kalau kita menempatkan orang lain itu seperti Kristus, mereka mau lakukan sesuatu yang jahat kepada kita tetap bisa tersenyum. Walaupun tidak semudah ngomong. Tetapi ini suatu proses yang sehingga kita sebenarnya serupa dengan Kristus. Artinya kita memang orang baik yang harus menanggung kesalahan orang yang membuat kita menderita tadi, mendoakan dia, itu tugas kita. Tetapi dengan seperti itu, akhirnya kita menjadi lebih kuat. Nah, intinya adalah kita ini dapat anugerah. Nah, kita harus cari sebetulnya, kita itu dianugerahi dengan iman yang seperti apa. Artinya, iman itu harus ditambahi di 2 Petrus berapa ya? 1 atau 2 ya itu. Nanti ditambahi pengetahuan akan ini, akan apa kesalehan, akan ketekunan, akan apa kasih atau penguasaan diri dan yang lainnya. Nah, itu sebetulnya mengarah kepada kita ini orang baik.
harus dites. Banyak orang datang pada kita jahat. Apa yang kita keluarkan? Apa yang kita sari, yang perbuatan baik Tuhan di dalam kita ini apa? Nah, sehingga apa? Kalau kita itu menjadikan semua orang itu seperti Tuhan Yesus, sebetulnya kita juga merendahkan diri seperti Yesus, mengosongkan diri seperti Kristus. Karena apa? Kristus tidak bersalah, tetapi ditimpakan kesalahan kepada kita. Nah, itu. Jadi makanya kita akan kuat, karena kita tahu bahwa hidup ini intinya pokoknya bagaimana caranya kita berjuang, berlomba untuk mengalah dan berkorban bagi semua orang. Kalau itu sudah dilakukan, hati ini merasa kayak enggak sakit, saya sakit, tetapi itu ada frekuensi menurun, akhirnya kayak seperti kebaikan kita omongkan ternyata dibalas dengan tidak baik. Itu sesuatu yang kayak kasihan, kita berdoa untuk dia, akhirnya kita membawa dia dalam perdamaian dengan kita sendiri, sehingga mereka juga berdoa bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Jadi intinya berkorban. Kalau kita itu tidak bisa berkorban, jangan katakan kita ini pengikut Kristus. Karena semakin kita ini punya banyak hak, kita harus mampu mengutamakan orang lain, berkorban bagi orang lain demi karakter Kristus itu harus melekat di kita. Itu kunci yang saya alami. Sehingga pada saat orang melakukan yang jahat apapun itu kepada kita, dan orang lain tidak mau menerima mereka, kita selalu siap untuk menerima orang yang tidak dimaui oleh orang lain. Sehingga apa? Tuhan itu mempunyai memberi poin tersendiri bagi kita. Sehingga kalau kita ini dimasukkan, ditambahi oleh Tuhan beban-beban atau hal-hal yang sebetulnya itu tidak perlu harus kita terima, tetapi karena Tuhan menginginkan melihat hati kita seperti apa, nah itu akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan yang dari Tuhan sebetulnya untuk kebaikan kita. Oke? Selamat Debbie, kiranya Amen. tip yang dari saya istilahnya berkorban selalu, tetapi ada hati sukacita karena bersama Roh Kudus tidak mungkin kita tidak melakukan atau memilih yang benar. Jadi tidak perlu harus bergumul. Kalau kita harus melakukan sesuatu, asalkan ada firman Tuhan, lakukan. Dan sekalipun kita kayak nggak enak nggak enak rasanya dalam dunia ini, tetapi itu hanya sebentar saja. Nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan di surga itu selama-lamanya. Jadi yang sebentar Amin. ini Haleluya. jangan ditukar dengan yang kekal. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Thank you, Mama. Oke, Ma. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Mama diberkati pelayanan di sana. Salam dari kami untuk Amin. anak-anak Lazarus. Amin. Juga. Oke, Maya. Ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Ya, sakramen baptisan kudus. Oke, Papa mana? Papa mana? Doa selesai, penutup sekalian doa berkat bagi kita. Debbie yang dibaptis ini malah nggak kelihatan nih orangnya. Lagi nyusuin Debbie. Cendi, Kak. Lagi nyusuin Cendi. Nggak bisa Pak, doa buka. penutup sekalian doa berkat bagi kita semua. Oke. Siap, yuk. Pak. Bapak Di wajah. Saudara, terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Walaupun dengan situasi yang seperti ini. Kalau firman-Mu katakan ada satu orang bertobat, para malaikat surgawi bersukacita. Kami juga demikian Tuhan.
Saat ini sungguh-sungguh kami bersukacita karena ada seorang jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa seorang diselamatkan, maka seluruh anggota keluarganya akan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapakku. Kami ingin menyerahkan semua yang hadir di dalam acara baptisan ini. Sungguh Tuhan, remakan setiap firman yang ada. Berikan penyertaan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Sehingga anugerah berkat penyertaan dan janji-janji Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami untuk tetap teguh beriman kepadamu dalam situasi apa. Terima kasih, berkati negara kami, negara Indonesia, negara Tiongkok, negara Amerika, bahkan di mana tempat ada orang-orang yang percaya kepada. Pakai kami Tuhan. Untuk memberkati negara kami masing-masing. Untuk memberkati lingkungan kami masing-masing. Dan seperti penjaga Israel yang selalu siap berdoa, berperang bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dan Yesus. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan. Selanjutnya kami semua menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam anugerah, berkat, penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, mari angkat tangan kita. Kita berserah. Kita akan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa surga, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian. Berkat anugerah dan kuasa itu yang akan membawa kita akan selalu jadi umat pemenang lebih dari pemenang. Karena kuasa Kristus menyertai kita. Siapa yang percaya bahwa anugerah berkat dan kuasa Kristus sudah menyertai hidup kita bersama saya, katakan amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Ma dan semua jemaat. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat untuk Debbie. Oke. Tidak cukup sampai di situ. Debbie terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, serahkan hidup bagi Tuhan dengan setia. Oke, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.